Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah sosok yang ingin memohon maaf padamu. Cie. Pengen-pengen doang gitu kan, tapi nggak tahu nih beneran minta maaf atau enggak gitu. Ya, kalau dia nggak minta maaf, jangan salahin aku. Jangan salahin si Dinda, mungkin hatinya ya ingin minta maaf, tapi actionnya kita nggak tahu nih ya. Nanti kita lihat aja gimana isi videonya ya. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Maaf ya kalau agak cepet-cepet ya ngomongnya, soalnya abis ini aku mau ada klien lagi gitu ya. Cuma punya waktu 30 menit, pas banget, mepet banget malah ya. Oke, coba deh, ya udah deh, langsung aja deh. Galau ya. Ya udah, kita langsung mulai. Sebelum masuk ke temanya, kita bakal cek energi kamu ke dia itu seperti apa ya. Energi kamu atau hubungan kalian tuh gimana energinya, supaya kamu lebih mudah menebak dia siapa ya. Ini aku udah lama banget ya nggak pakai deck ini karena deck ini tuh horor banget ya, gelap gitu, pembacaannya tuh gelap. Oke, energi kamu tuh menunggu dia, nggak tahu nih menunggunya dalam fase apa ya, di awal, di akhir, atau di tengah-tengah. Pokoknya aku ngerasa energinya kamu sempat menunggu dia ya, terus kamu juga ragu sama dia, emosi juga kamu sama dia ya, dia bikin emosi kamu ya. Terus kamu tuh udah sampai ke hati banget gitu, sampai ke hati banget tuh maksudnya udah mendarah daging banget gitu, kayaknya dia udah bener-bener masuk ke dalam dunia kamu banget gitu ya. Bisa jadi kamu tahu banget tentang dia, atau dia tahu banget tentang kamu ya. Kamu kepikirannya tuh sambil emosi, sambil marah. Kenapa kayak gitu? Di sini ada yang hubungannya sebentar, tapi ada juga yang baru-baru ketemu langsung jatuh cinta nggak lama ya. Baru-baru ketemu langsung ngerasa ada percikan-percikan api cinta gitu ya. Ngerasa falling in love. Mungkin kamu pada saat itu ingin mencoba sebuah new relationship ya, terus dia hadir dalam hidup kamu. Di sini kamu sempat kebingungan. Kenapa bingung ya? Sempat bingung sama hubungannya. Marah, kayak kamu marah banget sama dia ya. Kenapa gitu ya? Marah banget. Terus kamu tuh suka manipulatif ke dia. Kayak kamu gak jujur, kayak kamu pura-pura nggak cinta, pura-pura udah lupa atau apa gitu ya. Kamu nggak kebayang sih kedepannya gimana hubungan kalian. Kamu suka pakai topeng, kayak nggak menunjukkan diri kamu yang sebenarnya kayak gimana ke dia ya. Oke, kita langsung aja ya. Ini energi dia ke kamu. Dia juga kepikiran kamu, tapi entah gimana dia ini sempet kasih boundaries ke kamu ya, kayak apa sih, kayak menutup jalan, atau supaya kamu nggak lebih dekat lagi ke dia, atau supaya ada batasan di antara kalian juga. Pokoknya dia sempat kasih batasan deh ya buat kamu. Ada juga sih dari mereka yang kayak marah ya ke kamu nih. Mereka kayak berusaha menenangkan diri, atau mereka kayak pengen tenang, tapi sebenarnya mereka tuh kepikiran kamu gitu. Kalau kamu lihat dia tenang, ya enggak, itu kan di luarnya aja, tapi dia kepikiran kamu. Mungkin karena kepikiran juga ya, jadi dia kayak berusaha buat tenang gitu ya. Dia di sini tuh berubah menjadi lebih dewasa karena hubungan ini ya. Dia tahu banget tuh kan, dia tahu banget tentang kamu, dan kamu juga kayak gitu. Jadi kayak kalian banyak bertukar cerita, atau bertukar apa sih, kayak intinya
dari pertukaran itu ya, pertukaran cerita atau pertukaran perasaan, jadi kamu tahu banget tentang dia juga tahu banget tentang kamu. Itu maksudku. Dia tuh banyak banget merenungi hubungan ini gitu. Nggak tahu kenapa, ya banyak ngelamun, banyak merenung soal hubungan ini. Dia mungkin suka kepo atau stalking kamu juga. Ada marah juga sih. Iya. Mungkin dia lebih dewasa dari kamu ya. Dia seseorang dari masa lalu, itu udah pasti banget. Di sini kartunya keluar. Dia ngerasa dia udah cukup sabar selama jalanin hubungan sama kamu. Atau dia memang memilih buat sabar-sabar gitu ya ke kamu, sabar-sabar dalam menjalani hubungan ini. Ya, gitu sih ya. Oke, kita masuk ke temanya. Seseorang yang ingin memohon maaf atau ingin meminta maaf ke kamu ya. Sebenarnya dia ini red flag banget, banyak hal-hal yang red flags dalam diri dia. Kamu sadar banget udah ada red flags dia tuh, dan dia juga tahu sebenarnya hubungan ini mungkin juga red flags contohnya salah satu udah punya pasangan, itu kan red flags ya. Karakter dia sebenarnya nggak bagus gitu ya, itu juga red flags. Mungkin dia toxic atau negatif, itu juga bisa jadi red flags ya. Pokoknya kamu dan dia tuh sama-sama tahu sebenarnya di sini tuh hubungannya ada red flagsnya ya. Ada tanda-tanda kayak kalian tuh harus hati-hati loh buat hubungan ini gitu. Istilahnya ada tanda-tanda supaya kamu waspada ke supaya kamu waspada ke dia, supaya kamu waspada pas dia mendekat ke kamu, supaya kamu waspada pas dia deketin. Banyak tanda-tanda sebenarnya ya pas dia hadir itu, pas dia muncul, pas dia membayang-bayangi hidupnya kamu, dan kamu sadar itu, tapi tetap aja dilanjut terus, tetap aja digas terus ya. Dia sih banyak effort sebenarnya. Nggak tahu di sini sih kartunya bilangnya gitu ya, banyak effort ya. Mungkin dia juga nunjukin kalau dia perhatian, sayang, ada hal-hal yang dia korbankan juga ya. Mungkin ya di sini sih kebacanya cinta atau perasaannya benar-benar sesuatu yang great love gitu ya, great love. Nggak tahu menurut dia atau menurut kamu ini tuh sebuah great love gitu ya. Dianya sih gitu, katanya nih, kata kartunya gitu, ini sebuah great love buat dia atau buat kamu. Ini sesuatu yang apa ya, berharga menurut dia hubungan kalian. Iya, di sini dia ngerasa kamu itu soulmate-nya juga ya. Mungkin kamu separuh jiwanya, pas dia ngerasa kalian klop gitu ya, kayak sepasang kekasih yang cocok banget gitu menurut dia ya. Kamu soulmate-nya dia. Apa ya istilahnya, separuh jiwa kamu tuh separuh hidupnya dia ya. Bikin baper aja sih Dinda yang ngomongnya. Mungkin dia pernah ya dalam keadaan pengen deh punya seseorang gitu ya, yang cocok, yang perhatian, yang care, pengen punya seseorang yang apa ya, tempat berbagi, pengen punya seseorang pasangan gitu. Nah terus semesta menghadirkan kamu ke dia, walaupun ya hubungan kalian kayak gimana gitu, terlepas hubungan kalian kayak gimana, tapi dia ngerasa pada saat itu dia sempat meminta gitu, iya, someone special atau soulmate. Nah kamu tuh hadir jadinya, jadi kamu tuh ibaratnya apa ya, hasil dari afirmasinya dia selama ini ya. Iya gitu sih katanya ya, dia sempat berdoa atau meminta gitu ya, seorang pasangan. Kamu hadir tuh ya, kamu muncul, kamu dipertemukan sama dia, sama semesta ya. Perasaannya dia tuh sungguh-sungguh ke kamu. Jadi kalau misalnya kamu bilang dia mengecewakan kamu, dia mungkin modus doang gitu, atau ada maunya doang, sebenarnya nggak juga, karena memang real gitu, perasaannya dia real, dia beneran ada perasaan, ada feeling ke kamu. Dan dia ngerasa ya perasaan ini tuh nggak dibuat-buat, nggak direkayasa, memang
benar adanya dia punya perasaan ke kamu ya. Dia di sini sempat tercandu-candu ya ke kamu tuh, kayak bucin banget gitu ya, benar-benar bucin, benar-benar dia ngerasa kamu membawa pengaruh yang baik ke hidupnya dia, kayak kecanduan dia ya ke kamu tuh, kayak addiction, nggak bisa jauh, nggak bisa lepas, atau nggak bisa tanpa kabar dari kamu gitu ya. Mungkin dia berubah menjadi seseorang yang romantis ya pas dia dekat sama kamu itu. Sosok yang ingin memohon maaf padamu. Dia orangnya tuh temperamen banget. Mungkin dia jiwa-jiwa fire sign ya. Gampang banget gitu marah. Gampang banget emosian ya, dikit-dikit marah, temperamen, dikit-dikit nunjukin, wah nggak suka nih, marah nih gitu ya. Tiba-tiba aku ngerasa yang mau minta maaf, mohon maaf ke kamu ini bisa lebih dari satu orang ya. Dia tuh sempat ngejauh dari kamu ya, tapi walaupun ngejauh dia tetap kepoin kamu, tetap stalking kamu. Pada saat hubungan kalian gak baik juga dia tetap gitu ya, tetap nggak bisa berpaling gitu keponya dari kamu, tetap pengen tahu gitu tentang kamu ya. Sayangnya dia memang mungkin ya, tadi kan di awal ada aku bilang ya, dia tuh ngerasa udah berkorban, udah effort sama kamu, tapi di sini ada kartunya juga yang bilang sebenarnya effortnya dia tuh ya nggak banyak gitu ya. Atau mungkin kita bisa bilang effortnya dia tuh kayak dia tuh belum mau aja effort banget buat hubungan ini gitu, walaupun sebenarnya menurut dia udah banyak effortnya. Tapi bisa juga ini kan aku bilang bisa lebih dari satu orang ya yang mau minta maaf ini. Jadi mungkin ada satu yang ngerasa effortnya udah banyak banget, ada satu yang sebenarnya effortnya biasa aja ke kamu gitu. Jadi bisa lebih dari satu orang ya sosoknya ini. Ada yang ngerasa sakit hati banget sama hubungan ini. Saking sakit hatinya dia nggak tahu tuh kalau banyak yang mau mendekat ke dia ya. Entah kamu yang melukai dia atau dia terluka karena keadaan hubungan kalian kali ya. Kayak ada seseorang yang terpuruk, terluka banget gitu ya. Nggak bisa berbuat apa-apa dia ngerasanya. Pada saat dia terluka, sakit hati, dia langsung kayak menutup diri ya, kayak membatasi diri dari siapapun. Kayak dia langsung menutup diri gitu, karena dia ngerasa terpuruk banget ya. Kok tiba-tiba aku jadi sedih. Nah, dia mungkin sempat marah kali ya. Dia marah atau gimana ya ke kamu ya? Nggak tahu nih. Di sini memang orangnya kan temperamen yang pemarah. Tapi di sini sempat ada yang ngerasa marah banget gitu ya. Marah atau kesel kali ya. Bisa sama kamu ya, bisa jadi kayak marah nggak terima sama situasi hubungan kalian gitu. Ya mungkin situasinya bikin dia kesel, bikin dia marah, nggak sesuai keinginan dia. Ya, atau mungkin bisa juga dia ngerasa disalahin sama banyak orang. Misalnya dia ninggalin kamu, terus dia disalahin sama banyak orang. Wah, lo nih yang salah gitu, lo yang bikin gini gitu. Atau mungkin dia ngerasa kamu juga menyalahkan dia gitu. Jadi semua orang tuh kayak nyalain dia dalam hubungan ini. Ya, dia ngerasa semua orang menyudutkan dia. Jadi dia marah. Iya, kayak gitu katanya mah. Terus apa lagi ya yang kebaca di sini? Dia seseorang yang toksik mungkin ya. Ada yang tubuhnya mungkin agak gemuk ya, berisi gitu badannya. Pada saat semua orang menyudutkan dia atau marah gitu ya, atau menyalahkan dia diam aja. Mungkin ya dia emosi, tapi dia nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kayak dia terima aja semua orang nyalahin dia, menyudutkan dia gitu ya. Ya mungkin dia juga ada salah kali ya, jadi makanya dia diam aja gitu ya. Mungkin dia pada saat itu sempat ini ya, kayak ingin memutuskan sesuatu gitu. Kayak dia punya dua keputusan pada saat itu.
ya. Jadi kayak ya dia harus memutuskan nih apa keputusannya gitu ya. Ya bisa jadi mungkin keputusannya bikin kamu sedih, bikin kamu sakit hati, terluka gitu ya. Sosok yang ingin memohon maaf padamu, dia tuh jiwa-jiwanya sebenarnya jiwa yang mau berjuang di dalam hidup ya. Tapi bisa jadi mungkin dia ada keinginan mau berjuang juga sih buat hubungan ini. Makanya aku bilang ini tuh kayak ada dua sosok ya. Tadi kan ada yang nggak mau effort, tapi di sini tiba-tiba aku bacanya ada yang mau berjuang. Nah, makanya ini tuh kayak dua sosok yang berbeda ya, dua karakter yang berlawanan. Jadi jangan ada yang bilang, gimana sih kak, tadi katanya nggak mau effort, kok tiba-tiba Dinda ngomongnya mau berjuang. Makanya ini tuh kayak dua karakter, kayak dua orang ya. Takut banget sih Dinda disalahin ya sama netizen. Nah di sini mungkin ada seseorang yang udah mapan. Ya seseorangnya tuh udah mapan. Kayak mungkin dia duniawi terus yang dia pikirin ya. Money terus ya. Pekerjaan, karir terus yang dia pikirin. Ada yang kayak gitu orangnya. Di sini bisa jadi dia kayak apa ya, kayak ada yang dia tunggu ya. Bisa jadi ada dari mereka yang menunggu kamu juga, ada yang nungguin kamu. Istilahnya ya entah kapan dia mau deketin kamu lagi, atau mau hubungin kamu, atau mau mendekat. Tapi ada juga yang kalian tuh lagi berjauhan, LDR atau jaraknya jauh lah. Misalnya ya lokasinya kalian jauh gitu ya berdua. Tapi ada seseorang yang nungguin kamu atau stalking kamu terus every day, every time. Dia pengen tahu lah update tentang kamu gitu ya. Di sini ada orangnya yang ganteng ya, kayak banyak yang mendekat ke dia. Atau memang orangnya menarik aja gitu, jadi banyak yang deketin juga. Ada yang auranya ini agak-agak sombong orangnya, mungkin merasa dia ganteng atau cantik, jadi kayak gitu ya, sombong ya, karena ngerasa gue cantik nih, gue ganteng nih, mau apa loh gitu. Ya nggak mau apa-apa ya udah sih. Nah di sini mungkin banyak yang kagum sama dia juga, atau bisa jadi sih dia sadar sebenarnya kamu juga mungkin banyak yang suka atau banyak yang mau mendekat ke kamu, atau kamu mungkin seseorang yang dikagumi juga. Bisa vice versa sih, mungkin dia ngerasa kamu juga banyak yang kagum, banyak yang deketin gitu ya. Tapi dia kayaknya lebih dominan dalam hubungan ini ya. Iya, pada saat awal-awal mau jalanin hubungan ini, dia tuh kayak modal nekat aja gitu. Mungkin dia tahu hubungan ini tuh berbahaya, atau bikin dia ngerasa nggak nyaman, bikin apa ya, ada hal-hal yang bikin dia nggak nyaman ya awalnya. Tapi dia yaudah nekat aja, jalanin aja lah dulu gitu ya, ikutin perasaan aja. Padahal dia tahu nih hubungan kalau dijalanin ini apa ya, ada hal-hal yang bikin dia tuh nggak nyaman gitu, atau ada hal yang bikin dia tuh ngerasa nggak aman menurut dia situasinya. Ragu ada, dia ragu, tapi dia gas aja terus, lanjut aja terus sama hubungan ini. Karena aku ngerasa banyak dari mereka tuh yang childish ya, kayak kekanak-kanakan. Jadi dia ngikutin perasaannya terus tanpa realistis gitu sama keadaannya tuh kayak gimana sebenarnya. Tapi dia yaudah nekat aja gitu, lanjut. Ujung-ujungnya kamu yang sakit hati ya. Nah di sini dia tuh ada rasa takut. Kenapa dia takut? Takut lanjut, atau takut sama hubungannya, atau takut sama kamu, atau sebenarnya ada rasa insecure ya yang dia rasain, makanya dia kayak takut gitu ya. Iya, atau ada ini ya, rasa takut dia ini berkaitan sama finansial, karena di sini ada kartunya gitu, kayak ada berkaitan dengan finansial, keuangan, materi-materi atau karir ya. Itu hal-hal itu, material things yang bikin dia takut. Jadi dia kayak mau maju takut gitu, mau lanjutin takut ya.
tapi dia kepo sama kamu gitu ya, dan dia ngerasa kamu juga merespon baik dia sebenarnya, tapi dia takut gitu ya. Tapi aku susah gitu jelasin takutnya apa, tapi yang kelihatan di sini tuh rasa takut dia. Jadi dia kayak pelan-pelan kepoin kamu, diem-diem stalking kamu, mau maju juga bingung, jadi stuck di tempat aja gitu. Yang bikin dia takut mungkin soal material things itu ya, insecure, takut atau apa ya. Sosok yang ingin memohon maaf padamu. Dia tuh tipe-tipe seseorang yang sebenarnya ya, dia ngerasa hidup dia tuh penuh kehampaan gitu ya. Kayak hampa, kosong, gak ada yang perhatian sama dia mungkin ya. Sosok yang ngerasa tuh nggak konten sama hidupnya sendiri gitu. Mungkin bisa juga sosok yang merasa kehilangan kali ya. Iya, dia ada seseorang yang ngerasa kayak kehilangan, hampa atau kosong gitu ya. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Aduh ya. Maaf ya, kok suaranya nggak enak ya. Memang di sini ada seseorang yang ngerasa hampa, kosong. Entah hampa karena kehilangan kamu atau memang dia tuh hatinya ngerasa hampa aja gitu, nggak ada yang perhatian, nggak ada yang sayang atau nggak ada yang cinta sama dia. Dan dia ngerasa padahal kamu tuh kayak apa ya, sosok yang apa sih istilahnya, bisa jadi ya kamu tuh seseorang tulang rusuknya gitu ya. Mungkin dia ngerasa kamu tuh jodohnya dia sebenarnya, atau tulang rusuknya, atau cocok banget gitu sebenarnya. Jadi istilahnya kayak dia tuh cocoknya sama kamu aja gitu, nggak cocok sama yang lain. Ibaratnya tuh kamu kayak gembok sama kunci gitu. Gembok sama kunci kan ya apa ya, satu gembok tuh nggak mungkin cocok sama kunci yang lain. Jadi ya kamu kunci dan gembok gitu istilahnya. Ya cocoknya sama kamu aja gitu, mungkin sama yang lain enggak. Ada rasa kehilangan ya atau kekosongan. Mungkin juga pas kamu nggak ada itu ya, pas kalian ada jarak ya. Bisa juga pas kalian ada jarak dia langsung berubah jadi orang negatif, atau energinya dia jadi negatif gitu ya, penuh kegalauan, kebimbangan, overthinking, stres atau apa ya. Di sini ada juga orang nih yang tubuhnya kurus katanya. Iya, ada orang yang memang energinya nggak jelas. Orangnya nggak jelas gitu ya. Tapi dia nih sempat juga sih. Dia nih tipe-tipe, ada juga yang tipe-tipenya tuh kalau ngomong tuh manis ya. Mungkin kasih janji-janji manis ke kamu ya. Ada yang kayak gitu, perlakuannya manis. Atau dia sering kasih perhatian, gift atau apa. Pokoknya manis lah gitu. Dan di sini kamu tuh ibaratnya tuh kayak rumah, home ya. Kamu tempat dia kembali, dia galau atau apa, dia pasti carinya kamu. Iya. Dan kamu tuh kayak menawarkan rumah juga mungkin sama dia. Kayak mungkin istilahnya jadi kayak kamu ngomong ke dia, kalau ada apa-apa ya kamu cari aja aku gitu kali ya. Intinya mungkin juga kamu menawarkan sebuah rumah ke dia gitu. Jadi kalau dia terjadi sesuatu, kamu cari dia aja, dia cari kamu aja gitu. Mungkin kamu juga kayak gitu ke dia. Dan memang dia nganggapnya kamu mungkin ya sebuah rumah, home ya. Dia seorang family man mungkin, perhatian sama keluarga ya, dekat mungkin sama keluarganya juga. Ada yang auranya positif orangnya sebenarnya. Bisa juga dia seseorang yang mungkin pernah punya keinginan hubungan serius sama kamu, pengen menikah atau pengen married sama kamu, pernah menjanjikan pengen serius, pengen menikah ya. Apalagi ya yang bisa aku baca, mungkin kamu membuat dia terbuka kali ya. Mungkin selama ini dia menutup diri orangnya, pas kamu hadir dia jadi membuka diri gitu, lebih open lagi orangnya ya terhadap apapun.
Tuh kan, baru aku ngomong dia pernah menjanjikan sesuatu ya, atau dia pengen serius nih, ada kartunya. Ya, baru aku lihat kalau memang dia sebenarnya pengen serius sama kamu. Kamu tuh kayak mengisi bagian-bagian yang kosong di dalam diri dia gitu. Mungkin selama ini dia ngerasa kosong, nggak ada yang perhatian ke dia, terus kamu muncul, kamu mengisi bagian-bagian itu, part-part yang kosong gitu, yang dia rasa, terus ya jadinya terpenuhi dan terlengkapi pas kamu hadir itu. Kamu mengisi puzzle-puzzle part-part yang kosong ya di dalam diri dia. Walaupun sebenarnya ada hal-hal yang dia tahu nih, ini tuh nanti bakalan terluka nih, ada yang terluka dalam hubungan ini gitu ya. Istilahnya tuh ada duri dalam kebahagiaan ya. Ada hal-hal yang tersakiti, walaupun ya sebenarnya kalian happy-happy aja jalaninnya gitu. Nah, di sini ada rintangan, hambatan yang begitu besar dalam hubungan ini. Ya. Jadi kayak hambatan dan rintangannya tuh membayang-bayangi hubungan ini gitu. Kamu sama dia jalanin tapi terbayang-bayang terus nih, hambatannya kayak gini, rintangannya kayak gini gitu ya. Hambatannya tuh besar banget dalam hubungan ini. Pasti kalian tahu lah apa ya. Saya tidak perlu menjelaskan karena ya pasti masing-masing kalian beda ya. Hambatannya apa aja. Dia juga gitu, terbayang-bayang sama hambatan hubungan ini. Misalnya jadi keingetan terus setiap hari ya, sambil jalanin hubungannya sambil kebayang terus hambatan-hambatannya, rintangannya apa aja. Karena hambatannya besar, jadi nggak mungkin kayak tutup mata atau pura-pura lupa atau pura-pura amnesia terhadap rintangan hubungan ini gitu ya. Ada sih dari mereka yang nungguin kamu tuh, hubungannya udah nggak beres, udah nggak baik, tapi mereka tuh di relung hatinya ya, deep inside-nya tuh kayak nungguin kamu gitu. Ya mungkin kamu seseorang yang dia tunggu juga. Apa ya? Apa hayo? Dia mungkin ya, dia ada yang berubah menjadi lebih positif ya. Pas kamu datang ke hidupnya dia tuh, jadi dia berubah lebih positif. Atau mungkin kamu membawa cahaya juga ke dalam hidupnya dia. Dia jadi lebih berubah aja gitu pas kamu hadir. Ada yang kayak pengen komunikasi nih sama kamu, kayak pengen ngomong gitu, nggak tahu nih apa. Tapi ada juga sih dari mereka yang auranya memang positif ya. Bisa jadi dia yang melihat hubungan ini tuh positif sebenarnya. Ya walaupun ada rintangan dan hambatan ya, dia ngerasa positif aja sebenarnya. Atau dia ngerasa ada dampak positif dari hubungan ini buat kamu, buat dia gitu. Apa ya? Mungkin ada juga yang rintangannya tuh kayak perbedaan keyakinan atau agama ya. Tapi bisa juga nih dia seseorang yang religius, agamanya bagus mungkin, hubungan sama Tuhannya bagus, entah rajin ibadah atau rajin posting soal agama mungkin juga ya. Tapi ada juga mungkin yang ngerasanya hubungan ini tuh memberikan dampak positif buat keagamaannya dia gitu, keagamaan kamu atau dia sih. Misalnya gini, karena kalian dekat, salah satu jadi ada yang lebih rajin ibadah, salah satu ada yang jadi pakai hijab gitu, mungkin aja ya. Pokoknya salah satu jadi apa ya, lebih meningkat gitu spiritualitasnya atau tingkat keagamaannya ya. Dia merasa udah melewati batas nih ke kamu nih. Melewati batas tuh mungkin gini, menurut dia ini sebenarnya nggak boleh dilanjutin nih hubungannya, nggak boleh dilanjutin atau nggak boleh dilewatkan gitu ya. Ada batasan-batasan yang nggak boleh dilewatkan, tapi dia terus lanjut nih. Jadi istilahnya kayak dia melewati batasan-batasan yang seharusnya nggak perlu dia lanjutkan
gitu ya. Dia sosoknya tuh keibuan juga, entah dia feminin atau maskulin, tapi ada jiwa femininnya dia gitu. Jiwa femininnya dia yang perhatian, tipenya melindungi, menjaga, mau ngurusin, nurturing dia. Ada jiwa keibuannya, entah dia cowok atau cewek. Atau bisa juga ada sosok seorang wanita yang mempengaruhi hubungan kalian. Misalnya di sini ada sosok dua feminin atau ada dua wanita dalam sebuah hubungan. Misalnya ada seorang wanita yang sangat mempengaruhi hidupnya dia, ya. Jadi kayak ada sosok wanita yang sangat berpengaruh dalam hidup dia juga. Atau ada sosok wanita yang berpengaruh dalam hubungan kalian gitu. Misalnya dia mengambil suatu keputusan apa. Nah, keputusan ini tuh dipengaruhi sama sosok wanita. Ya bisa jadi misalnya dia udah punya pasangan gitu ya. Jadi dia ambil keputusan untuk hubungan ini ya karena ada sosok wanita itu. Bukan berarti sosok wanita itu menghasut dia, bukan, tapi pokoknya di sini ada satu sosok wanita lah yang mempengaruhi dia atau mempengaruhi hubungan kalian. Pokoknya kalian tahu lah ya, nggak usah aku jelasin detailnya kayak apa. Pokoknya di sini ada sosok wanita. Ya, agak serem ya. Terus apa lagi ya? Bisa jadi dia sosok yang dekat sama ibunya, ya. Apa nih? Bisa jadi sebenarnya dia itu sosok yang nggak tegaan gitu. Jadi jiwa femininnya tuh cukup strong, ya. Dia seseorang yang sangat memainkan perasaannya banget nih gitu daripada logikanya. Entah dia cewek atau cowok, dia selalu melakukan sesuatu berdasarkan perasaan, feeling daripada logikanya. Ya, paham ya? Oke, kayaknya itu aja. Aku sebentar lagi ada klien ya, jadi tidak bisa berlama-lama. Kayaknya udah 30 menitan juga sih. Ya. Oke, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya mereka ya. Libra, Aquarius, Capricorn, Pisces, Sagittarius, Taurus, Virgo. Kalau misalnya nggak ada zodiaknya ya udah, nggak usah baper, nggak usah sedih ya. Fokus saja ke hasil readingannya ya. Inisial huruf mereka ada huruf M, L, S, C, P, B, U, T, F, X, I, K, dan R. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin video selanjutnya ya. Semoga ini bermanfaat. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.